Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dan mengalami kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalimat ini diucapkan Yesus karena ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya apakah yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus berkata, lakukanlah semua perintah-perintah Tuhan. Anak muda itu berkata, aku sudah lakukan semuanya. Lalu Yesus berkata, masih ada satu yang belum engkau lakukan, yaitu pergilah, jualah segala hartamu, dan berikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah dan mengikut aku. Ketika anak muda itu mendengar ucapan Yesus, dia bangkit berdiri, pergi dengan sedihnya, karena hartanya banyak. Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada ayat 23, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari situ murid-muridnya tercengang-cengang, mereka kemudian memandang seorang kepada yang lain, dan berkata, kalau begitu siapa yang akan diselamatkan? Lalu Yesus menyambung kalimat ini. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan ini menghebohkan karena pakai logika sehatnya tidak mungkin unta itu bisa masuk lewat lubang jarum. Tetapi ini sebuah ilustrasi untuk menunjukkan kepada murid-murid dan kita. Sebab ada sebuah hukum moral yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Yaitu apa? Orang Yahudi menganggap bahwa moral yang berlaku secara umum, kekayaan adalah tanda orang yang baik. Kekayaan tanda orang yang diberkati. Kekayaan tanda orang dihargai Tuhan. Kemakmuran bukti kebaikan dan karakter seseorang karena Allah berkenan kepadanya. Dan itu mereka kutip juga dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Jadi Yesus sedang menjungkir-balikan cara berpikir murid-murid dan orang-orang Yahudi. Bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh harta kekayaan. Keberhargaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Tetapi keselamatan ditentukan oleh siapa yang kita miliki. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yaitu Allah yang hidup dan berkuasa. Karena itu saudara-saudara, Tuhan tidak melarang kita punya sesuatu. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bekerja dan mendapatkan harta kekayaan. Malah Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan sedang mengingatkan umatnya, mengingatkan kita bahwa harta kekayaan yang kita miliki, jika berlebihan, itu memberi tanda bahwa kita punya tanggung jawab untuk menolong orang lain yang membutuhkan.
Dalam bagian lain di kitab Lukas, ketika Yohanes membaptis banyak orang, mereka datang bertanya kepadanya, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Dia bilang, kalau Anda punya 2 baju, kasih 1 kepada yang lain. Kalau engkau punya makanan, bagikan kepada mereka. Lalu para pemuncuk berkata, kalau itu apa yang harus kami lakukan? Kamu tidak usah berhenti jadi pemuncuk, tetapi jangan menagih lebih dari yang sudah ditetapkan. Para prajurit bertanya, kalau begitu apa yang kami harus lakukan? Kamu cukupkan hidupmu dengan gajimu, tetapi jangan memeras untuk kepentingan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan menghormati semua profesi kita. Tuhan menghormati pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi Tuhan inginkan supaya hidup kita, keberhargaan kita, keselamatan kita, kehormatan kita tidak ditentukan oleh harta kekayaan yang kita miliki, tetapi ditentukan oleh hubungan pribadi dengan Tuhan, oleh hubungan dengan Bapa di sorga. Dan itulah yang disebut hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu kamu mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Hidup intim dengan Bapa, itulah hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyertai kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin.